Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul 'aliim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim ila akhir ayat. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inna rajaba syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadhana syahri ummati. Sadaqallah sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa balighna ramadhan wa ighfir lana dhunubana wa hassin maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ketua DKM yang saya muliakan Bapak Haji Tri, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga para asatidz, khusus guru kita bersama akhi dan mahbub Ustaz Muhammad Syarifin, matan Allah fi kulli hayati. Semoga beliau senantiasa diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hujjaj, para orang tua yang senantiasa dirahmati Allah. Tidak bosan-bosannya kita selalu memanjatkan puja-puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam yang mubarakah ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat wal afiyah, nikmat barokah umur, nikmat kesempatan bisa beribadah bersama-sama, melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan ta'lim. Semoga rangkaian ibadah kita yang kita lakukan menjadikan asbab kita senantiasa selalu memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaat dari beliau miyaumi hada ila yaumil jaza, dari saat ini sampai nanti kita menghadap Allah. Semoga kita dikenali oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad memberikan pertolongan kepada kita, memberikan syafaat kepada kita, dan kelak nanti di akhirat kita menjadi tetangga baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah rahimakumullah, hadiah Fatihah buat orang tua kita yang sudah tidak ada, yang sudah mendahului kita, karena jasa beliau, doa beliau, perjuangan beliau, mujahadah beliau, kita mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menikmati kesolehan kita. Ini asbab doa dari orang tua kita.
asbab doa dari kakek nenek buyut kita, terkhusus guru-guru kita. Semoga almarhumah senantiasa diberikan tempat di alam barzakh radhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa tinggal beberapa bulan, ya 1 bulan lebih, 40 hari kurang lebih. Kita akan masuki bulan suci Ramadan. Yang mana bulan ini, bulan Rajab, adalah bulan Nabi berdoa dalam satu doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, juga bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami berjumpa dengan bulan Ramadan. Di bulan Rajab ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, adalah bulan yang istimewa di hadapan Allah. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dalam 1 tahun itu 12 bulan. Inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah. Dari 12 bulan itu Allah jelaskan di dalam surah At-Taubah 36, minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu 3 bulan yang berturut-turut. Bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram kenapa diistimewakan oleh Allah? Disebut yaitu bulan yang mulia. Karena bagaimana umat Islam seluruh dunia yaitu melaksanakan ibadah haji, menyempurnakan rukun Islam yang kelima, man istata'a, bagi yang mampu. Kalau belum mampu, ya tidak harus ke Mekah Madinah. Bagi orang yang sudah istita'ah, orang yang mampu secara materinya, ilmunya, kekuatan fisiknya, keamanannya, maka diharuskan orang tersebut melakukan ibadah haji dan umroh di bulan yang ditentukan oleh Allah, yaitu dimulai daripada bulan Zulqa'dah dan Zulhijjah. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah diantaranya bulan tersebut adalah bulan yang mulia karena memang orang Islam menyempurnakan rukun Islam. Begitupun jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 6 bulan kemudian bertemu dengan bulan Rajab. Maka Rajabun termasuk minha arba'atun hurum, termasuk salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, orang Islam diharamkan untuk berperang. Haram hukumnya berperang di bulan tersebut. Bahkan orang-orang jahiliyah kota Mekah dahulu menghargai 4 bulan tersebut. Maka dalam satu riwayat itu, bagaimana ketika ada tombak, maka tombaknya ujungnya dilepas karena takut lupa. Kalau ada panah pun, maka busurnya tadi dilepas, karena memang khawatir tadi jangan sampai ada kezaliman di bulan tersebut. Maka perperangan di 4 bulan itu diharamkan oleh Allah SWT bagi orang muslim. Tapi ketika diserang beda ceritanya.
Kalau memang ketika kita seorang muslim itu dizalimi dan terancam daripada nyawanya, harga dirinya, atau kehormatannya, atau harta bendanya, atau keluarganya, maka ketika kita diperangi, maka wajib kita membela diri. Yang penting kita tidak memulai. Yang memulai itulah yang diharamkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Rajab adalah bulan yang mulia karena memang di bulan tersebut adalah syahrul ibadah. Bulan bagaimana dianjurkan oleh Nabi Muhammad untuk meningkatkan amal soleh di bulan ini. Kalau kata ulama, di bulan ini seperti orang yang sedang menanam benih. Di bulan Rajab ini kita sedang menanam biji. Maka tentunya jamaah rahimakumullah, supaya biji tadi tumbuh dengan subur, harus kita benar-benar diolah yang namanya tanah tadi, supaya gembur, supaya bagus. Maka ketika ditanam suatu tanaman, insya Allah dengan tanah yang tepat akan bisa menghasilkan tanaman yang baik. Lalu masuk bulan Sya'ban, itu adalah bulan bagaimana memupuk tanaman tadi. Nanti masuk bulan Ramadan, kita siap panen apa yang kita tanam. Maka jemaah rahimakumullah, dari bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, 3 bulan ini yang Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berikan keberkahan di bulan Rajab. Minta kepada Allah supaya kita senantiasa diberikan kemampuan oleh Allah. Apa yang mesti kita lakukan di bulan Rajab? Yang pertama adalah memperbanyak amalan sholat sunnah di samping fardu. Kalau kita sudah dapat yang namanya sholat fardu, amalan-amalan sholat sunnahnya di bulan Rajab ini kita tingkatin. Yang kita mungkin sebelum Rajab masih bolong-bolong, rawatibnya, qobliyah ba'diyahnya dimulai dari bulan Rajab ini. Kudu kita benar-benar dapat yang namanya sholat sunnah rawatib itu, karena lagi nanam. Biasa kita mungkin di luar bulan Rajab sholat hajatnya kadang-kadang. Kalau bisa sholat hajat boleh kita tiap malam, karena kita banyak banget keperluan sama Allah. Habis sholat isya, sholat sunnah hajat, minta sama Allah supaya diberikan berkah umur, berkah kesehatan, berkah rezeki, berkah keluarga, berkah lingkungan, berkah umur kita, kesehatan kita, ilmu kita, ibadah kita, ala kulli hal, bentuk apapun yang kita miliki supaya dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kemampuan oleh Allah. Salat sunnahnya ditambah. Yang mungkin sebelum Rajab kita tahajudnya banyak yang bolong-bolong, niatin selama di bulan Rajab ini kita harus benar-benar full, jangan kelewat di malam hari kecuali tahajud. Yang biasa mungkin jamaah rahimakumullah kita jarang saum, maka dianjurkan di bulan Rajab ini pun untuk senantiasa kita menjaga saum sunnah, agar kita latih supaya kita nanti masuk Ramadan sudah terbiasa, baik itu Senin Kemisnya atau Yaumul Bid 13, 14, 15 di bulan Rajab ini terutama. Silakan kita saum sunnah, dianjurkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu di bulan ini pula senantiasa kita hidupkan untuk qiraatul Quran, baca Quran. Yang mungkin belum Rajab kita jamaah rahimakumullah
malas-malas kita baca Quran. Maka di bulan Rajab ini yuk kita banyakin baca Al-Quran. Kalau seandainya jamaah rahimakumullah kita belum begitu lancar membaca Al-Quran, ya tentunya jamaah rahimakumullah silahkan kita baca surah-surah Al-Quran yang sudah hafal, yang sudah lancar. Baca Al-Ikhlas silahkan, baca Al-Falaq, Anas, Ayatul Kursi, ya awal Al-Baqarah, begitupun akhir Al-Baqarah yang sering kita baca. Silahkan baca itu, kita rutinkan selama di bulan Rajab ini, perbanyak membaca Al-Quran. Syukur-syukur kita yang sudah lancar baca Al-Quran, kita sudah niat punya target. Mudah-mudahan kita bisa berapa ya surah selama di bulan Rajab. Syukur-syukur alhamdulillah berapa juz gitu kan. Syukur-syukur seperti itu. Jadi ada peningkatan tilawah Quran di bulan Rajab ini. Juga jamaah rahimakumullah tingkatkan sedekah. Kalau mungkin kita ada rezeki, silakan perbanyak sedekah di bulan Rajab ini. Jamaah rahimakumullah, ini kata ulama kenapa? Di bulan Rajab adalah syahrul ibadah, meningkatkan amal ibadah agar kita nanti kebiasaan-kebiasaan soleh tadi kita akan terus berkesinambungan ketemu di bulan Sya'ban. Lanjut di bulan Ramadan. Karena amaliyah-amaliyah tadi itu sebenarnya ada di bulan Ramadan. Karena kita sudah latih itu, jadi tadi sudah biasa. Jamaah rahimakumullah, makanya disebut syahrul ibadah, juga syahrul mujahadah. Bulan Ramadan adalah bulan harus bersungguh-sungguh. Jangan bermalas-malas. Makanya dalam suatu keterangan kitab itu ada zikiran di bulan Rajab, pagi sore baca Rabbi firli warhamni wa tub alayya 70 kali. Pagi 70, sore 70. Terus lagi jamaah rahimakumullah, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ada zikir subhanallah hayyul qayyum. Subhanallah hayyul qayyum. Itu dibaca 100 kali pada tanggal 1 sampai tanggal 10. Jadi satu harinya itu subhanallah hayyul qayyum 100 kali. Masuk di tanggal 11 sampai tanggal 20 subhanallah ahadis somad 100 kali. Zikirnya tetap tuh Rabbi firli warhamni wa tub alayya selama sebulan. Rabbi firli warhamni wa tub alayya pagi hari ba'da subuh 70, begitupun ba'da asar 70. Selama bulan Rajab jangan ditinggal zikir tadi. Itu amaliyah soleh, karena syahrul mujahadah, bulan peningkatan amal kebaikan. Karena tidak dibaca zikir ini di luar bulan Rajab. Ya rahimakumullah. Di tanggal 20 nanti di bulan Rajab sampai tanggal 30 baca subhanallah ya raufir rahim, raufir rahim. Subhanallah raufir rahim. Itu dibaca ya 70 kali. 100 kali. Zikir tadi pagi sorenya 100. Kalau zikir tadi subhanallah raufur rahim itu dibaca sebanyak 100 kali tiap hari. Jadi beda-beda, pada 10 awal bacaannya itu, pertengahan, akhir itu beda-beda. Kalau mau diamalkan persilahkan, tidak pun tidak apa-apa. Yang penting di bulan ya Rajab ini Nabi sampaikan memperbanyak istighfar, mohon ampun sama Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Rabbi firli, ya Allah ampuni aku, warhamni sayangi aku, wa tub alayya aku taubat kepadamu. Jamaah rahimakumullah, orang yang membaca zikir istighfar tadi ini Allah akan ampuni dosanya, Allah akan sayangi hamba tadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hamba tadi menyatakan
penyerahan secara totalitas, mengakui kesalahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya Allah yang menerima taubat hambanya. Makanya rahimakumullah, di bulan Rajab ini perbanyak istighfar. Zikir tadi itu diamalkan kalau kita hafal. Atau bisanya cuman istighfar seandainya yang pendek aja boleh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Minimal istighfar kita minimal jangan kurang dari 70 sampai 100. Beliau Nabi Muhammad yang dimaksum, yang dijamin masuk surganya Allah, beliau tidak kurang istighfar sampai 70 sampai 100 kali sehari semalam. Apalagi kita, orang yang banyak salah, banyak dosa. Yang namanya manusia mah Pak, nggak mungkin nggak punya salah, ya kan? Mesti banyak salahnya, banyak dosanya. Dan sebaik-baik manusia itu orang yang ngaku dirinya punya salah, punya dosa. Jadi salah kalau kita nih ngaku nggak punya dosa. Ada dosa bilisan pada mulut. Kadang ngomong yang tidak manfaat, ngomong tidak terarah. Kadang nggak sadar, ketemu sama teman ngomongin aib orang. Ya rahimakumullah, keluar rumah bukan cari pahala, nambah dosa. Makanya kalau ada orang ngomongin aib orang, alihkan itu pembicaraan, jangan diterusin, jangan malah pengen tahu. Iya, romanya anak sedep ini ya. Jadi terus dibuka terus. Ya rahimakumullah, alih pembicaraannya. Apalagi di bulan Rajab. Ini bulan Rajab kalau kita melakukan amal soleh dilipat gandakan oleh Allah. Kalau kita berbuat dosa dilipat gandakan dosanya sama Allah. Makanya dalam Al-Quran itu fala tudzimu fihinna anfusakum. Jangan berbuat zalim di bulan 4 bulan itu. Zalim li Rabbi, zalim kepada Allah, tidak mau ibadah. Zalimu li nafsi, zalim terhadap diri kita, zalim terhadap keluarga kita, zalim terhadap orang lain. Maka kezaliman itu, jamaah rahimakumullah, itu menambah beratnya dosa kita di hadapan Allah. Makanya boleh kita membaca doanya Nabi Yunus, boleh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu juga termasuk istighfar itu. Permohonan ampun, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Atau boleh baca doanya Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini kalau baca zikirnya, doanya, istighfarnya Nabi Adam, istighfarnya Nabi Yunus, orang tadi diampuni dosanya sama Allah. Dan itu dipakai oleh Nabi Muhammad. Nabi anjurkan, silakan. Mau zikirnya doanya Nabi Adam boleh, mau zikir doanya Nabi Yunus boleh, mau zikir doanya Nabi Sulaiman boleh. Jadi nabi-nabi dahulu, ketika kita tahu itu zikirnya para nabi dan rasul, silahkan kita amalkan. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi di bulan Rajab ini adalah bulan bagaimana mujahadah. Lalu juga syahrul ziyadah, bulan bagaimana kita berharap tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi jamaah rahimakumullah, terus kita hidupkan amalan-amalan di bulan Rajab ini dengan berharap kita mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan keberkahan dari Allah. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Warhamni, sayangi aku ya Allah. Siapa yang enggak butuh dengan kasih sayang Allah? Kalau hamba tadi sudah disayang sama Allah,
maka tidak menutup kemungkinan hamba tadi menjadi hamba yang dipilih dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita harapkan dalam kehidupan yang fana ini. Kita nih hidup sesaat ya rahimakumullah. Jangan terlalu sibuk kita mikirin duniawi, lupa akan ukhrawi. Padahal yang namanya akhirat itu jamaah rahimakumullah prioritas. Kata Nabi, barang siapa yang mengutamakan akhirat, maka insya Allah masalah dunia bakal dirapihin nama Allah. Tapi kalau kita udah terlalu sibuk ngejar dunia, akhiratnya lupa, nanti Allah akan lepas urusan sama hamba tadi. Nggak dicukupin Pak. Kan yang namanya hidup ini kan kita butuh cukup, ya kan? Cukup imannya, cukup amal solehnya, cukup rezekinya, ya. Begitupun cukup amal ibadah yang lainnya. Maka ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana supaya kita senantiasa dirahmati hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini ada suatu kisah. Di zaman dahulu, di zaman kaumnya Nabi Isa alaihissalam, ada seorang yang memang dia tadi niatnya itu hanya masalah duniawi. Padahal yang namanya dunia jamaah rahimakumullah, orang kaya orang miskin sama. Yang dicari adalah nasi yang dimasak nanti ditaruh di piring, makanya sepiring. Yang kaya makan sepiring, yang miskin sepiring. Masalah lauk jamaah rahimakumullah memang beda-beda. Bagi orang yang mampu, orang yang kaya, menunya lauknya pakai rendang, ya kan, pakai opor, pakai gorengan ayam. Tapi sang orang tadi yang dhaif, orang yang fakir, orang yang miskin, nasi cuman ketemu sama oreng, ketemu sama ikan asin jamaah rahimakumullah, ketemu sama kangkung. Apa yang dirasakan? Cuman hanya di ujung lidah rasanya, sampai di tenggorokan, kesananya mah sama, iya kan? Jadi jamaah rahimakumullah, apa yang membedakan seorang tadi menikmati makanan? Ada syukur di dalamnya. Biar makan pakai teri Pak, kalau hati kita ini syukur sama Allah, itu bisa menikmati bagaimana rasanya teri, iya kan? Nikmat hadir, pakai sayur lodeh doang kita, tapi hatinya nikmat, damai. Makan sama anak-anak, lihat anak-anak senyum ketemu makanan tadi, pada sehat hadirin. Makan bareng berjamaah, menikmati ikan asin yang disajikan oleh istri soleha tadi, dinikmati oleh kita, dinikmati sama anak-anak kita. Diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nikmat hadirin, suap demi suap, dinikmati, disyukuri. Selesai kita mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Selesai hadirin yang rahimakumullah, makan walaupun ala kadarnya, tapi dibarengin dengan rasa syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah barang yang berharga di hadapan Allah, karena hamba tadi tidak melihat apa yang dinikmati, akan tetapi yang dilihat bagaimana siapa yang memberikan nikmat tersebut kepada hamba tadi. Jadi makan ingat Allah, selesainya ingat Allah, dinilai ibadah. Inilah yang dinamakan makan yang diberikan berkah oleh Allah. Jadi energi kekuatan ibadah dimakan dari sumber yang diridhoi oleh Allah. Niatnya makan pun karena niat ibadah karena Allah. Ada kekuatan, Masya Allah, buat ibadah, terus dapat pahala yang mengalir. Suaminya tadi yang keluar rumah mencari nafkah, mencari rezeki, walaupun hanya sedikit yang dia dapat, gak pernah ngeluh. Alhamdulillah ya Allah, hari ini saya dapat 50, gak apa-apa, lumayan buat beli beras 2 liter, buat beli mie, buat beli makanan buat besok. Masih ketemu rezeki. Ini orang yang kaya di hadapan Allah. Kata Nabi jamaah rahimakumullah, tahukah orang yang kaya?
Kata sahabat, orang yang banyak harta ya Rasul. Sesungguhnya orang yang kaya adalah ginanun nafs, orang yang kaya jiwa. Kalau hari ini kita masih ketemu makanan buat besok, tidak ada hambatan ketika mengkonsumsi makanan, dengan mudahnya mengunyah makanan, diproses dengan mudah, tidak ada hambatan karena fisik kita sehat. Masya Allah, makanan yang masuk ke tubuh kita dengan nikmat yang luar biasa. Ini adalah suatu anugerah, kita termasuk orang yang kaya bagi diri kita kalau mau syukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, orang yang kaya, orang yang bagaimana? Orang yang dia senantiasa diberikan nikmat iman oleh Allah. Itu orang kaya. Apalah artinya? Ya kan? Orang punya harta benda, simpanan uangnya luar biasa di bank, tidak kehitung, 7 turunan, tidak akan habis, tapi dia tidak diberi iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menikmati rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu menu makanan bermacam-macam, tapi tidak pernah melibatkan menyebut nama Allah, bismillahirrahmanirrahim. Selesainya tidak memuji Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Buat apa makanan yang lezat, yang nikmat tadi kalau tidak dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala? Maka kembali hadirin tadi itu, Nabi Isa punya murid. Maka diajaklah oleh Nabi Isa alaihissalam ke suatu hutan. Di tengah hutan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa ini lapar ceritanya. Bawa 3 roti, ditaruh di tas. Maka roti satu, jamaah rahimakumullah, niat Nabi Isa dikasihin ke temennya tadi, ke muridnya. Cuma Nabi Isa izin nih sama temennya tadi, sama muridnya. Mohon maaf ya, saya izin ke belakang dulu, ada hajat, ke belakang Pak. Rupanya nih temennya, sahabatnya Nabi Isa nggak jujur Pak. Diam-diam ngebuka tasnya, ngambil rotinya, dimakan tuh rotinya, jamaah rahimakumullah, diam-diam. Akhirnya Nabi Isa sudah sampai ke tempat, dibuka tasnya, diambil tuh rotinya satu, yang satu dikasihkan, yang satu nggak ada. Nabi Isa nanya, apa situ tahu roti saya tadi di sini? Nggak tahu ya Isa, nggak tahu ya Nabi Isa. Lah bukannya yang ada di sini situ doang, tapi saya nggak ngambil. Jamaah rahimakumullah, ya udah, Nabi Isa cuman hanya pengen tahu aja, berarti ini nggak jujur. Selesai makan, jamaah rahimakumullah, jalanlah Nabi Isa alaihissalam. Karena perjalanan jauh, Nabi Isa lapar lagi Pak. Ada itu rusa lewat, jamaah rahimakumullah. Maka rusa tadi diambil oleh Nabi Isa alaihissalam. Dalam satu hikayat ini dipotong oleh Nabi Isa alaihissalam, dimasak, jamaah rahimakumullah, dinikmati sama sahabat tadi. Setelah selesai makan rusa, jamaah rahimakumullah, tulangnya dikumpulin. Nabi Isa berdoa, ya Allah, jadikan kembali ini tulang-tulang menjadi rusa yang utuh kembali. Hanya sekedar ngilangin lapar hadirin. Itu atas izin Allah, jadi lagi rusa dengan utuh, dengan sempurna, hidup lagi hadirin. Oh, jangankan hewan, mohon maaf, ngidupin orang mati aja bisa Nabi Isa alaihissalam. Jamaah rahimakumullah, maka hiduplah tadi rusa, jalan lagi. Ini kagum ini muridnya, luar biasa Nabi Isa. Jamaah rahimakumullah, jalanlah terus karena jauh. Rupanya Nabi Isa pengen nguji muridnya. Ini orang senangnya ke Allah, senang ke Rasulnya, apa senang hanya terhadap duniawi saja? Nabi Isa, jamaah rahimakumullah, ngambil batu. Ketika ngambil batu, dimasukin ke tas, berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan nih batu-batu jadi emas. Atas izin Allah, jamaah rahimakumullah, itu yang namanya tas ini isinya emas Pak. Singkat cerita, Nabi Isa alaihissalam mau pamit sama muridnya. Sahabat, ini saya mau pamit ya. Ini kayaknya pisah nih kita, nggak lanjut bareng, jalan bareng nggak. Ini saya mau bagi nih mas nih, secomot buat saya, secomot buat situ, tinggal 1 comot nih. Ini jujur nih,
tinggal satu comot nih. Kalau saya bagiin, jujur, kalau saya mau tahu nih, yang makan roti di sono saya hilang siapa ya? Saya ya Isan. Dia ngaku Pak, giliran ada yang iming-iming emas ya. Giliran diiming-imingin emas, ngaku dia yang nyuri roti. Cuma Nabi Isa pengen tahu aja nih, berarti orang niatnya kurang bagus. Nabi Isa nggak butuh Pak, cuma setas doang. Nabi Isa mampu bikin yang namanya emas jadi 1 peti, 2 peti, bahkan sekamar bisa. Kasihin lah itu emas kepada orang tadi. Singkat cerita jalan jamaah rahimakumullah. Ketika jalan nih sahabatnya Nabi Isa, di tengah jalan Pak ada 2 orang rampok. Di stop tuh orang tadi, berhenti. Ini bawa apa? Nggak bawa apa-apa. Udah sini coba lihat. Dilihat emas Pak. Wah ini kebetulan nih kita. Udah berapa hari kagak ketemu mangsa gitu ya. Nah ini dia nih ya, rezeki yang tak terduga nih. Udah sini emasnya buat saya. Kata sahabat Nabi Isa tadi, yang hobi dunia, cinta sama dunia, gini aja deh ya, biar sama-sama enak, kita bagi aja ya bertiga. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya udah oke, kata yang 2 nih yang rampok. Tapi begini, sebelum saya bagi, salah satu orang silakan beli makanan. Kita lapar nih, biar enak ngitungnya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu rampok beli makanan. Ketika beli makanan jamaah rahimakumullah, ini si rampok pertama sama muridnya Nabi Isa tadi, ini ceritanya jamaah rahimakumullah, ini berantem Pak. Berantem akhirnya salah satunya mati, terutama sahabatnya Isa. Mati. Karena terbunuh, dibuang Pak, tinggal 1. Ketika orang tadi datang bawa makanan, dia udah punya niat jahat. 2 orang tadi biar pada mati, enaknya saya bikin racun aja. Dia bikin 3 bungkus diisi racun jamaah rahimahullah, biar pada mati. Apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka akhirnya sampailah orang tadi di situ. Dia nanya mana yang satunya? Yang satunya nggak tahu tuh kemana, kata dia. Saya nggak tahu, minggat. Ya udah kalau begitu, nih, yuk kita makan bareng-bareng. Ketika mau makan jamaah rahimakumullah, ternyata ribut nih. Orang yang beli nasi sama orang yang ngebunuh tadi. Ternyata yang terbunuh adalah orang yang beli nasi. Dia nggak tahu jamaah rahimakumullah kalau nasi ada racunnya. Dia lapar habis ngebunuh orang, dimakan sama dia, 3-tiganya hadirin mati juga. Inilah dunia hadirin. Mati juga dia karena terracun oleh makanan. Akhirnya emasnya kembali lagi, min turab ila turab, dari tanah kembali kepada tanah. Dunia ini seperti itu hadirin jamaah rahimakumullah. Jangan pernah kita senantiasa terlena dengan kenikmatan dunia, dengan rumah kita, dengan kendaraan kita, dengan harta benda kita, dengan pasangan anak-anak kita. Maka ingat, tujuan kita adalah bagaimana ketemu dengan Allah, kita mendapatkan tatapan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan kita ibadah. Maka dihadirkannya bulan-bulan yang mulia, bagaimana supaya meningkatkan amal soleh. Kata ulama yang namanya Rajab itu ada 3 huruf. Ro bermakna rahmatullah. Siapa orang yang dapat rahmat Allah? Tadi amalan-amalan yang saya sebutkan tadi. Tingkatkan sholatnya, dapat rahmat dari Allah. Tingkatkan tilawah Qur'annya, zikirnya. Tingkatkan sedekahnya, tingkatkan qiyamul lailnya, tingkatkan berjamaahnya, tingkatkan doanya di bulan Rajab ini. Maka dia dapat rahmatullah. Rajab rahmatullah. Jimnya adalah jurbul abdi, ampunan seorang hamba. Di bulan Rajab ini bagi hamba Allah yang mau taubat dengan taubatan nasuha, pasti diterima sama Allah. Ada suatu cerita hadirin yang rahimakumullah. Ada malaikat Jibril datang ke Rasulullah. Ya Rasul, bagi umatmu ini kasih sayang dari Allah. Asal dia mau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kapanpun dengan taubatan nasuha pasti diampuni sama Allah. Kata Rasulullah, walaupun 1 tahun lagi akan menghadap Allah ya Jibril, diampuni sama Allah.
Kalau seandainya kurang dari 1 tahun, 1 bulan kemudian dia taubat dengan taubatan nasuha, apakah diampuni wahai Jibril? Diampuni sama Allah. Kurang 1 bulan, 1 hari, dosanya begitu banyak, maksiatnya begitu banyak. Dia mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali dosa-dosa di masa yang lalu, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan istiqomah dalam kebaikan. Apakah 1 hari itu kalau seandainya dia mau menghadap Allah diampuni wahai Jibril? Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah menerima taubat hambanya sebelum ya nyawa itu di kerongkongan. Makanya jamaah rahimakumullah, itulah pentingnya kita ibadah. Kalau kita mampu dalam kondisi sehat, sempurnakan ibadah kita. Dalam kondisi fisik yang sehat tadi, sholat dengan sempurna. Kalau memang tidak ya sempurna, fisik kita ada kelemahan, boleh sambil duduk, boleh sambil berbaring, boleh sambil isyarat. Hati kita yang penting jangan pernah lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang senantiasa hatinya terus mengingat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahi permohonan hamba tadi. Kalau hamba tadi dia datang di hadapan Allah, ya Allah, aku butuh pertolonganmu ya Allah, nggak mungkin nggak ditolong sama Allah. Kalau seorang hamba tadi dia datang di hadapan Allah, dia sujud berlama-lama, ya Allah ighfir lana, ampuni dosaku ya Allah, maka ketika selesai sholat, selesai sujudnya di hadapan Allah, permohonannya akan dikabul. Aku ampuni dosamu wahai hambaku. Maka hadirin, ada keterangan orang yang lisannya pernah mengucapkan la ilaha illallah, maka orang tersebut akan ada kemungkinan insya Allah dia dapat kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala. Ketika malaikat mengoreksi di seluruh tubuhnya, jamaah rahimakumullah, ternyata tidak ada amaliah yang begitu menjanjikan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dapat rahmatnya Allah. Dikoreksi hatinya juga sama, tidak ada. Ternyata di ujung lidahnya dia pernah mengucapkan la ilaha illallah. Maka kalimat inilah bisa jadi akan mengangkat seorang tadi dari hukuman Allah, dipindahkan di dalam nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau seandainya kita melazimkan lisan kita berzikir, qalbu kita berzikir, terus senantiasa berzikir kepada Allah, maka pantas jasad kita diharamkan disentuh oleh api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini hadirin barangkali ada yang perlu ditanyakan. Betul. Tapi di zaman sekarang ini saya sudah tidak memperhatikan itu lagi. Orang aja. Iya. Sesama muslim itu. Allah. Cerita yang non muslim. Kira-kira berapa tahun coba? Iya. Apakah ketika 3 bulan itu mereka berhenti? Sunni. Ketika pemberontak yang Sunni melawan pemerintahan yang Syiah, apakah pada 3 bulan itu mereka berhenti? Tidak. Itu juga berapa tahun? Allah. Baru selesai. Betul. Nah, apakah mereka yang mengaku Islam di sana sudah lupa ya? Iya. Peraturan itu. Terima kasih. Baik, kembali mengenai tentang ini ya, personilnya masing-masing individu tadi kesadaran menjalankan hukum syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah keadilan Allah, silakan berbuat sesukamu di muka bumi ini. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan ada konsekuensinya, ada balasannya dari Allah. Seburuk yang kau lakukan sekecil apapun ada konsekuensinya dari Allah. Mengenai tentang tadi pengetahuan, mungkin hanya sekedar tahu tapi tidak paham dan tidak diamalkan. Ini orang yang berat siksanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berat sanksinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah ditakdirkan sama Allah tidak seperti orang-orang yang tadi menentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini ayatnya dalam surah At-Taubah ayat 36. Diharamkan untuk berperang di bulan Muharram ini. Berarti kalau menentang larangan Allah ada sanksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Baik hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, rahmatullah jurmul abdi birullah, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan penuh dengan kebaikan dari Allah. Kalau kita sudah membiasakan di bulan Rajab, nanti kita akan gampang di bulan Sya'ban. Kalau sudah di bulan Sya'ban amalia Rajabnya dapat ngikut di bulan Sya'ban, akan gampang ketemu di bulan Ramadan. Makanya tadi nih bulan-bulan ini bulan terus latihan amal-amal saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, juga Ramadan bermakna syahrul azim, bulan agung. Karena ada peristiwa yang luar biasa bersejarah dalam Al-Quran. Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad hadirin hanya memakan waktu setengah malam. Beliau Mi'raj setengah malam Pak. Dari habis Isya sebelum subuh udah datang Nabi Muhammad, udah ke rumah. Bahkan konon itu tempat tidurnya Nabi Muhammad masih hangat. Berarti belum lama hadirin. Kalau secara logika jemaah rahimakumullah, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu 40 hari 40 malam naik kuda. Ini Nabi berhenti dulu di Bethlehem, di Bukit Tursina, di Yasrib. Itu berhenti sebelum beliau sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina. Jemaah rahimakumullah, sesampainya itu di Masjidil Aqsa sudah ditunggu oleh ruh-ruhnya para nabi Allah dan rasulnya Allah. Karena memang Nabi Muhammad ini Sayyidil Anbiya wal Mursalin. Ada 124.000 nabi. Kalau nabi itu wajib untuk dirinya, tidak wajib menyampaikan untuk orang lain. 313 rasul itu wajib untuk dirinya, wajib berdakwah mengajak orang lain. Yang wajib diketahui 25 rasul. Dari 25 rasul diperkecil lagi ada ulul azmi, nabi yang punya keistimewaan yang luar biasa, yaitu Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Lalu dari 5 ini diperkecil lagi ada yang istimewa dari nabi-nabi itu, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari 2 nabi ini 1 dipilih oleh Allah, Sayyidil Anbiya wal Mursalin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Luqmanul Hakim itu maksudnya yang mana? Luqmanul Hakim ini seorang bijaksana, bahkan ada yang mengatakan nabi. Allah alam bisawab. Seorang ulama ada yang menyatakan ulama, ada yang menyatakan nabi, tapi tidak masyhur. Dan Luqmanul Hakim ini adalah orang yang benar-benar punya ilmu yang dalam. Luqmanul Hakim, sehingga Allah abadikan oleh Allah SWT pesan-pesan moral kepada anak-anak dan keluarganya menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka Nabi diberikan gelar Sayyidil Anbiya wal Mursalin, penghulunya para nabi dan rasul. Pantas di Masjidil Aqsa beliau jadi imam. Selesai jadi imam jemaah rahimakumullah, Nabi Muhammad berangkat itu. Di Masjidil Aqsa itu ada batu namanya batu Sakhra. Bapak kalau lihat di sejarah itu batu Sakhra di pagar, Pak. Itu buat naiknya Nabi Muhammad ketika Mi'raj, dan itu batu atas izin Allah. Terus ya menghantarkan baginda Nabi kita Muhammad SAW, dan masih ada. Dan menurut suatu riwayat itu batu diturunkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, batu yang Allah turunkan dari surga adalah Hajar Aswad. Hajar Aswad yang tadinya putih Pak, bersih, kenapa jadi hitam? Karena banyak orang-orang yang berbuat dosa menyentuh, dan ya begitu tadi, karena banyak dosanya berubah menjadi hitam. Dan dalam suatu riwayat, barang siapa yang menyentuh dan mencium Hajar Aswad, kelak nanti Hajar Aswad akan menjadi hujah di hadapan Allah, menjadi saksi, akan berbicara di hadapan Allah. Wahai Allah, aku Hajar Aswad pernah dicium, pernah dipegang oleh umat Nabi kita Muhammad SAW, dan layak dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak sempat mencium gimana? Enggak mencium, boleh istilah aja, Bismillahirrahmanirrahim. Maka itu bentuk cintanya. Maka insya Allah termasuk kategori akan bisa bersaksi. insya Allah bersaksi, karena kondisi begitu. Jadi jamaah rahimakumullah, lalu berikutnya ini masih ada waktu, Pak. Oh, udah habis ya, udah habis mah udah. Nanti kita terangkan pertemuan yang akan datang apa saja benda-benda yang Allah turunkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala, yang benar dari Allah, yang salah adalah kedaifan saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.